Welcome to answer your question. Jadi kalau kalian ingin dibacakan komentarnya, kalian bisa komen di video ini supaya kita bisa jawab hari minggunya. Let's get started. Pak Dimas Prasetyo, semua orang sehebat apapun kalau trading forex pasti akan selalu menemui profit dan loss karena loss adalah bagian dari trading itu sendiri. Seninya adalah kita mengatur menggunakan money management. Benar. Jadi walaupun sehebat apapun itu kita pasti ada lossnya. Kalau 100% winning itu nggak mungkin. Toh kita juga nggak butuh 100% winning. Jangankan 80, 40% saja itu sebenarnya kita udah dapat uang atau kita udah dapat profit di forex market ini. Jadi sebenarnya loss dan profit itu kita harus siap-siap. Kalau kena loss ya udah, kena profit ya udah, jadi kayak gitu, enak. Intinya itu harus memakai money management yang bagus. Oke, dari Oki Farm, selamat pagi, siang, sore Pak. Izin bertanya, apa yang akan terjadi kalau kita mengejar profit lebih dari 10% per bulan? Contoh 30%. Jadi sebenarnya gini, mengejar profit itu boleh-boleh aja, tapi kita nggak boleh kayak harus 30%, harus 10%. Jadi terserah market itu memberikan berapa. Ada setup ya kita enter, kalau nggak ada ya kita nggak enter. Jadi kayak gitu aja. Itu atau memakai 30%, kemungkinan resikonya itu agak besar. Jadi kemungkinan resikonya itu lebih dari 2%. Jadi itu nggak kita saranin sama sekali. Oke, dari Pak Caleb Adrian, Mas Tama kenapa lebih memilih forex tidak saham IDX? Kemudian Mas Tama selain trading apakah investasi juga? Jika iya, investasi di mana aja? Apakah ada reksadana, aplikasi, properti, emas dan lain-lain? Terima kasih. Sama-sama Pak. Good question. Kenapa saya memilih forex tidak saham? Jujur aja saya memilih saham juga untuk investasi. Kalau untuk forex untuk sehari-harinya. Kalau dibilang investasi lainnya ya ada properti pasti. Kemudian ini yang baru-baru yaitu cryptocurrency. Pak Taufik Kurrohman, sebenarnya saya ikut live trading tiap hari, tapi apalah daya saya masih kuliah di jam tersebut. Kita selalu ada rekamannya, jadi bisa dilihat aja setelah live, misalkan ada lenggang, dilihat aja rekamannya. Oke, Pak Agung Trading, mantap Mas. Saya kalau trading itu full margin maksudnya gitu ya. Gimana menurut jenengan? Menurut saya kurang bagus. Full margin di sini maksudnya gimana? Semua uang itu kita pertaruhkan. Jadi satu kali trading itu langsung semua uang. Kita biasanya kan oke 1% aja Pak dulu Pak, kemudian 1%. Nah, kayak gitu. Kita main aman. Kalau ini langsung semua kita masukkan. Ada dua hasil dari full margin. Yang pertama, marginnya habis atau biasanya itu margin call atau modalnya itu jadi 0. Yang kedua, modalnya itu double secara cepat. Nah, kalau ingin judi pakai gini aja nggak masalah. Kalau kita mah inginnya yang stabil untuk jangka panjang. Cars Gamer, kasih tahu rahasianya biar profit konsisten Mas. Gimana tekniknya? Kan tidak rugi juga kalau Mas kasih tahu. Ada Pak di video kita tentang cara profit konsisten. Dicek aja di sini. Di situ kita menjelaskan kalau mau profit konsisten, oke, namanya konsisten. Kita harus konsisten juga money managementnya, konsisten juga dengan tekniknya, konsisten juga dengan risk and rewardnya. Jadi gitu. Kalau Bapak aja nggak konsisten dengan money managementnya, contoh sekarang itu trading ketika gagal $10, trading lagi gagal $20, trading lagi gagal 1 juta. Nah, itu nggak konsisten. Itu agak susah nanti kalau mau konsisten profitnya. Oke, Pak Toram Online Indonesia. Wih, asik namanya. Bang, bahas tentang teknik hedging dong. Bagaimana cara hedging yang benar? Dimana poin yang bagus untuk hedging dan kapan waktu yang bagus untuk hedging? So, tolong dibahas. Terima kasih. Oke, kita bahas. Hedging itu bagaimana sih? Hedging itu kayak gini. Contoh, kita buy posisi di gold. Oke. Kita buy posisi gold di sini. Kemudian kita hedging tuh. Maksudnya apa hedging? Ini kan buy posisi nih. Kemudian kita sell posisi di sini. Oke, ini untuk apa? Ini untuk lock posisi. Jadi kalau ada yang bilang locking itu sebenarnya kayak gini. Jadi profit sama lossnya itu tetap nggak berubah. Walaupun harga itu naik turun itu tetap sama. Namanya itu locking. Apakah bagus untuk digunakan hedging? Kalau untuk trading contohnya saat ini gold sedang di sini. Kita sell sama buy otomatis. Oke. Jadi sell atau buy. Nah, nanti itu dia melihat tuh di mana yang akan turun, apakah dia akan naik. Kalau dia naik kita close yang birunya, kalau dia turun ya kita close yang sayanya kita dapat biru. Jadi kayak gitu untuk teknik hedging. Saya kurang menyetujui sebenarnya untuk teknik-teknik seperti itu, karena intinya gini, kalau mau teknik seperti itu digunakan itu pastikan gini, ada konsolidasi. Nah kayak gini, ini sebenarnya juga kalau dibilang hedging tetapi nggak eksekusi hedgingnya. Maksudnya gimana? Contoh gini, ini ketika dia naik kemudian dia konsolidasi, itu ada dua kemungkinan. Dia break ke atas, retest naik, dia break ke bawah, retest naik.
Oke, daripada kita buy dan sell di sini, kita lebih baik menunggu dia break area konsolidasi aja. Entah itu dia break ke atas baru kita buy, entah itu dia break ke bawah kemudian kita sell, doesn't matter. Oke, terserah marketnya. Jadi kalau dibilang tunggu aja dia break kemudian dia retest. Kalau dibilang hedging itu bagus, menurut saya masih kurang begitu bagus untuk trading. Oke, Pak Fauzi Bagas, kalau pakai broker luar apakah pakai VPN? Dan jika pakai VPN apa? Ya, broker luar harus pakai VPN. Saya pakai ini Swap by Cloudflare, cari aja 1111 ini. Tinggal download aja, nanti otomatis tinggal diklik VPN-nya dapat gratis kok. Oke, dari Kakak Sun, Mas sering loss, jarang tepat prediksinya, udah ngikutin trik YouTuber sana sini, tetap aja loss. Oke, jadi gini, loss di sini itu harus diperjelas. Berapa kali loss? Berapa persen lossnya? Win-nya itu berapa persen? Nah, kalau orang kayak gini, kayak Mas Aka kayak gini, mending saran saya yaitu backtesting terlebih dahulu. Oke, saya contohkan untuk backtesting. Contoh, kita udah bikinkan testing indikator di sini. Ini buat backtesting juga bisa. Kalian bisa download di www.bulltradefx.com/excel, itu gratis. Oke, pertama katakanlah saya loss. Pertama loss, kemudian loss, kemudian win, loss, win. Oke, dari sini kalian bakalan berpikiran, oke, berarti saya itu winnya berapa ya? Winnya 7, lossnya 8. Sebenarnya lumayan. Tapi yang kita kelihatan atau yang kita lihat itu sebenarnya ini loss, banyak lossnya, padahal winnya juga lumayan. Kalau di total seharusnya kita masih untung dari sini. Jadi kita harus berpikiran lebih jeli lagi, backtesting lagi, backtest, atau tradingnya itu di jurnal kayak gini. Kalian bisa jurnal trading kalian di sini. Katakanlah hari Senin saya loss, hari Selasa saya win, kemudian loss, terus aja kayak gitu. Itu gimana? Kemudian kita lihatnya kan ini 10, 20, 10. Ini stabil. Punya kalian stabil apa enggak? Kalau enggak stabil, berarti kalian harus merubahnya. Oh, saya harus lebih stabil nih untuk resikonya. Oke, dari Pak Eko Senadia, Mas Rizky, saya trader pemula, tapi kalau entry tidak pernah saya kasih stop loss biar nggak loss. Oke, cuma saya kasih take profit aja. Oke, saya nggak entry sebelum close tertentu take profit. And kira-kira bisa MC nggak? Bisa, Pak. Jadi kalau nggak ada stop loss itu bisa MC apa nggak? Ya bisa lah. Atau bisa kehilangan semua modal apa nggak? 100% bisa. Kayak bener-bener bisa. Contoh sekarang Bapak masuk di gold, oke. Ada suatu contoh kita buy di sini. Ketika dia ketarik dalam kayak gini, resiko agak lumayan, pasti modal itu 0. Jadi bener-bener hati-hati. Emang kelihatannya bagus, biru. Tapi nanti untuk jangka panjangnya itu nggak bagus. Pakai aja stop. Oke, ini yang terakhir. Mas Tama mau tanya, bagaimana jika candle sudah menembus area breakout, garis trendline atau zone support resisten? Kita bisa open posisi langsung atau kita tunggu marketnya retest? Saya contohkan kayak gini, oke? Ada support resisten, dia sudah break. Apakah kita langsung buy? Enggak. Jadi jawabannya adalah tunggu dia retest. Ketika dia break, tunggu aja dia retest dari sini sebelum kita buy lagi. Buy-nya itu di sini, bukan buy-nya itu di sini. Kenapa kok kita buy-nya yang di bawah sini, bukan yang di sini? Jawabannya adalah stop loss. Ketika kita break di sini, oke. Kita buy di sini, stop loss-nya pastinya di bawah sini. Karena belum ada low yang paling terakhir. Ketika kita tunggu dia retest sini, kita buy di sini, stop loss-nya bisa kita taruh di sini. Jadi lebih dekat stop loss-nya dan TP-nya bisa lebih bagus. Itu alasannya. Jadi itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda yang di answer your question. Jangan lupa untuk komen di bawah, and I will see you Monday.